Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, saya mahasiswi Fikes UMT. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi nilai Pancasila. Sosialisasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku, baik langsung maupun tidak langsung. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Sosialisasi nilai Pancasila adalah sebuah upaya penyampaian nilai-nilai Pancasila oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku baik langsung maupun tidak langsung. Apakah sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Pancasila harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari karena Pancasila adalah fondasi kehidupan. Jika salah satu tidak diterapkan pada kehidupan, maka terjadi penyelewengan hak hidup dan menciptakan kasus-kasus penyimpangan. Pancasila terdiri dari 4, yaitu ada makna dalam setiap sila-sila Pancasila, ada nilai yang terkandung dalam setiap sila, ada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan penyimpangan yang mungkin terjadi ketika tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari sila ke-1 yaitu ketuhanan atau religiusitas. Nilai yang terkandung dalam sila ke-1 adalah nilai religius atau nilai yang berkaitan dengan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Di sini ada penerapan sila ke-1, yaitu mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya, menerapkan toleransi antar umat beragama, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Penyimpangan dalam sila ke-1 yaitu gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama, tidak ada sikap toleransi pada sesama. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari sila kedua yaitu kemanusiaan atau moralitas. Nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan, sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab. Penerapan sila kedua adalah mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lainnya. Berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Penyimpangan sila kedua adalah perbudakan, memperkerjakan anak di bawah umur. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Makna dari sila ketiga adalah Persatuan Indonesia adalah kebangsaan. Nilai yang terkandung adalah persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian. Kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Penerapan dalam sila ketiga yaitu ada bangga menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat, bahasa, alat musik, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari. Membantu keluarga,
teman dan kerabat yang mengalami kesulitan, dan bergotong royong. Penyimpangan dalam sila ketiga yaitu perang antar suku dan tawuran antar pelajar. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dari sila keempat yaitu permusyawaratan dalam perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila keempat adalah sebagai makhluk sosial. Manusia membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam interaksi itu, biasanya terjadi kesepakatan dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Penerapan dalam sila keempat yaitu melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah. Keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena atas keputusan bersama. Penyimpangan dalam sila keempat adalah ketidakadilan hukum, ulah wakil rakyat yang memalukan, dan korupsi. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya adalah keadilan sosial. Nilai yang terkandung dalam sila kelima adalah nilai keadilan atau nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Penerapan dalam sila kelima adalah yang pertama, mengedepankan sikap adil antara sesama manusia, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan kemakmuran pribadi atau golongan. Penyimpangan dalam sila kelima adalah diskriminasi atau perlakuan tidak adil karena hal tertentu, misalnya bullying. Upaya mensosialisasikan Pancasila. Yang pertama ada pendidikan karakter, penguatan kurikulum, pendekatan budaya, penegakan hukum, dan media sosial. Yang pertama ada pendidikan karakter, adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan, potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi dan atau kelompok yang unik-unik sebagai warga negara. Yang kedua ada penguatan kurikulum, penguatan nilai-nilai Pancasila di sektor pendidikan. Generasi muda adalah masa depan bagi ideologi Pancasila. Saat ini, paparan ideologi radikal mulai mengancam generasi-generasi muda kita. Pemerintah perlu memikirkan strategi yang efektif agar nilai-nilai Pancasila terinternalisasi dengan baik dalam kurikulum pendidikan nasional. Jika perlu, pemerintah bisa mengintervensi kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan tinggi. Tidak sedikit sekolah-sekolah yang mengabaikan kurikulum berbasis nasional, khususnya yang terkait dengan pengetahuan kebangsaan dan kebudayaan. Yang ketiga ada pendekatan budaya. Nilai-nilai Pancasila perlu dikuatkan dengan pendekatan budaya. Pemerintah melalui Kemdikbud harus menyusun strategi yang tepat, efektif, dan partisipatif tanpa paksaan. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun fasilitas atau pos-pos budaya di semua wilayah dalam rangka melestarikan sekaligus mengembangkan kebudayaan lokal yang ada di masyarakat. Penegakan hukum. Nilai-nilai Pancasila yang ada dalam konstitusi telah tercermin dalam sejumlah peraturan dan instrumen internasional yang telah diratifikasi untuk melindungi hak-hak warga negara. Pemerintah tak boleh segan-segan untuk menegakkan aturan hukum demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Yang terakhir ada media sosial.
Media sosial dapat dimanfaatkan untuk sarana komunikasi yang efektif menyampaikan nilai-nilai Pancasila. Semangat kalangan muda harus bergelora untuk mengenal dan memahami nilai-nilai luhur Pancasila disesuaikan dengan pendekatan konteks kekinian, seperti gerakan aplikatif digitalisasi, video-video kekinian, dan menyesuaikan zaman lainnya. Generasi milenial misalnya mendokumentasikan tentang Indonesia, ragam kekayaan budaya Indonesia, mendokumentasikan kehidupan orang Indonesia yang mendahulukan kepentingan orang banyak di sosial media. Terima kasih. Saya berharap dalam tugas sosialisasi ini dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung pada masyarakat dalam penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila. Agar nilai-nilai tersebut dapat dipahami oleh setiap masyarakat lebih mengetahui tentang apa itu sebenarnya Pancasila, bukan hanya mengetahui bentuk lambangnya saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.